Yom Jang-sun terlihat sangat kesal setelah Dongju mempermainkannya. Tak lama Guo datang dan meminta Yom Jang-sun untuk segera tidur ke kamarnya. Tetapi ternyata Yom Jang-sun mempunyai ide lain. Saat Dongju dilarikan ke rumah sakit karena dia memakan roti kayu manis, ternyata Guo mengikutinya. Kini Yom Jang-sun berencana untuk membuat Dongju memakan bubuk kayu manis lagi, dan membuat Dongju tersingkirkan. Guo kemudian diam-diam pergi ke dapur. Dia mencari bubuk kayu manis yang ada di laci dan menukarnya. Tentu saja itu akan digunakan istri Yom Jang-sun untuk membuat makanan. Kemudian Yom Jang-sun memanggil Hyo Il-du untuk memastikan rencananya. Hyo Il-du bertanya bagaimana Dongju menyadari jika makanan tersebut mengandung kayu manis. Yom Jang-sun mengatakan jika begitu berarti Dongju pura-pura hilang ingatan. Kini semua makanan yang dibuat oleh istri Yom Jang-sun telah dikirimkan ke rumah ketua Cha. Enam nampak curiga dengan ayah tirinya. Saat Enam memakan snack tersebut, ternyata dia merasa ada bubuk kayu manis dan langsung mengkhawatirkan Dongju yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Hyo Il-du merasa sedikit cemas. Terlihat Enam sangat ketakutan dan berusaha untuk menguatkan Dongju. Tetapi Dongju sudah tidak berdaya dan Enam berusaha untuk memberikan nafas buatan. Hechul yang melihatnya pun merasa sangat canggung karena istrinya mencium pria lain. Ambulan pun akhirnya datang dan Dongju akan dibawa segera ke rumah sakit. Enam juga akan menemaninya. Ketua Cha akan menyusul, Hyo Il-du juga akan mengantarnya. Hechul ditelepon oleh bibinya yang menanyakan bagaimana makanan yang dia bawa. Istri Yom Jang-sun terlihat khawatir karena dialah yang membuat makanan-makanan tersebut. Tetapi dia tidak pernah membawa kayu manis dari luar rumah. Namun Yom Jang-sun berusaha untuk menenangkannya karena dia akan membereskan semuanya. Terlihat Dr. Kang sedang berusaha keras untuk menyelamatkan Dongju. Sementara itu Yom Jang-sun ternyata sudah mengetahui nama asli dari Dongju yaitu Sang Yun. Saat pertama kali bertemu Dongju setelah bergabung di grup Desan, dia terlihat sangat kaget ketika Hyo Il-du membawanya. Dongju juga menyampaikan surat dari ketua Cha, di mana surat tersebut berisi bahwa dia tidak bisa memenuhi permintaan dari Yom Jang-sun untuk memecat Dongju. Hal itu pun membuat Yom Jang-sun semakin kesal ketika melihat Dongju. Kini dia juga menjadi salah satu orang kepercayaan dari ketua Cha. Di sisi lain, ketua Cha berada di rumah sakit dan meminta sekretaris Gong untuk membawakannya teh. Hyo Il-du akhirnya menyadari bahwa ketua Cha mengalami demensia. Dr. Kim meminta ketua Cha untuk segera pulang dan istirahat. Saat Dr. Kim keluar, Hyo Il-du tiba-tiba menghentikannya. Dia bertanya tentang kondisi ketua Cha yang mengalami demensia. Dia juga meminta Dr. Kim untuk mendiskusikan penyakit ketua Cha kepadanya. Tiba-tiba Yom Jang-sun datang. Sementara itu, Dr. Kang masih berusaha menyelamatkan Dongju hingga akhirnya denyut jantungnya kembali. Hyo Il-du mengatakan kepada ketua Cha untuk mempersiapkan pemakaman Dongju. Yom Jang-sun juga mengatakan hal yang sama. Namun ketua Cha menolak karena Dongju belum mati. Tiba-tiba Dr. Kang membawa Dongju masuk ke kamar, ternyata Dongju berhasil diselamatkan. Tentu saja hal itu membuat Yom Jang-sun dan juga Hyo Il-du merasa sangat panik. Dongju berhasil melewati masa kritis tetapi kondisinya belum stabil. Yom Jang-sun juga terlihat pura-pura khawatir karena makanan yang dimakan berasal dari rumahnya. Dr. Kang juga mengatakan bahwa kondisi Dongju saat ini lebih parah dibanding saat dia hilang ingatan. Tak lama Madam Pi datang bersama Won Bei. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam dan melihat kondisi Dongju. Won Bei terlihat sedikit khawatir melihat Dongju yang terbaring lemas. Kemudian Won Bei mendekati Enam serta memberikan handphone Dongju. Won Bei mengatakan ada video yang harus Enam lihat. Selain itu Won Bei juga memberikan bungkusan lain kepada Enam. Nah kini saat kembali Yom Jang-sun dan juga Enam berada di satu mobil. Enam menduga bahwa semua itu adalah perbuatan Yom Jang-sun tetapi dia tidak berani bertanya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Enam buru-buru menyendiri dan melihat handphone yang diberikan oleh Won Bei.
Saat handphone itu dinyalakan, ternyata Enam melihat video Dongju ketika bermain biola. Enam terlihat senang, tetapi tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh. Tiba-tiba Dongju menunjukkan gelang Enam yang sudah dia perbaiki. Ternyata bingkisan yang diberikan Wonbei adalah gelang miliknya. Saat melihat tato di pergelangan tangannya, Enam kemudian teringat ketika pertama kali mentato pergelangan tangannya bersama Dongju. Kala itu Dongju melihat bekas sayatan di lengan Enam dan memintanya untuk mentato. Enam terlihat kesakitan, akhirnya Dongju memberanikan diri untuk mentatonya terlebih dahulu. Kini mereka pun mempunyai tato yang sama. Enam melukai pergelangan tangannya karena dia berusaha memberontak ayah tirinya serta ibunya. Mengingat tato yang ada di pergelangan tangannya, Enam pun merasa sangat sedih. Nah, keesokan harinya, Kogi akhirnya datang ke kantor kejaksaan terkait dengan Yusong Chemical yang akan dia akuisisi. Kogi dituduh melobi beberapa bank untuk mengakuisisi Yusong Chemical. Melihat berita itu tentu saja membuat Ketua Cha kesal dengan Yeom Jang-sun. Tiba-tiba Heo Il-du mendapat telepon dari Yeom Jang-sun dan Ketua Cha langsung merebutnya. Ketua Cha marah karena dia sudah menyumbang beberapa emas dan juga dolar kepada Yeom Jang-sun. Namun Yeom Jang-sun merasa kecewa karena Ketua Cha terlalu meremehkannya. Dia pun meminta Kuk-hee untuk bekerja sama dengan pihak kejaksaan. Karena saat ini Yeom Jang-sun berencana untuk mengambil alih Daesan Group. Kemudian Enam meminta Haechul untuk bertemu di sebuah resto. Haechul tidak tahu apa yang sedang diinginkan oleh Enam. Tetapi akhirnya Enam mengungkapkan keinginannya untuk tidak kembali lagi ke rumah Haechul. Karena dia ingin bercerai darinya. Mendengar hal itu, Haechul hanya terdiam dan kemudian pergi. Tetapi dia akhirnya kembali lagi. Dia sudah menduga bahwa suatu saat Enam pasti ingin bercerai darinya. Tetapi Haechul mengatakan bahwa dia sangat menyukai Enam dan menolak perceraian tersebut. Enam juga mengungkapkan bahwa alasan dia ingin bercerai bukan karena dia membenci Haechul. Haechul bertanya apakah tidak apa-apa jika Enam harus mengembalikan saham Daesan. Nah, kini Enam kembali ke lokasi kecelakaan Suster Agnes. Dia pun saat itu melihat ada sesuatu yang aneh dari super truk yang menabrak Suster Agnes. Dia kemudian menyadari ada CCTV di lokasi tersebut. Dia pun kemudian menemui pemilik toko bunga yang ternyata masih menyimpan CCTV dari lokasi kecelakaan Suster Agnes. Enam kemudian kembali ke rumahnya dengan membawa semua barang dari tempat Haechul. Taeyeon bingung saat melihat Enam membawa banyak barang. Tak lama, Ibu Enam datang dan dia juga terlihat terkejut. Nah, saat melihat CCTV di lokasi kecelakaan Suster Agnes, Enam menemukan Guo berada di lokasi yang sama. Enam juga teringat bahwa Dongju tertembak saat berada di kapal pesiar. Enam buru-buru melihat kembali video Dongju saat berada di kapal pesiar dan dia menemukan Heo Il-du yang ternyata berada di lokasi tersebut. Kini Enam tahu bahwa orang yang menembak Dongju adalah ayah tirinya. Tak lama Heo Il-du datang ke kamar Enam dan bertanya tentang perceraiannya. Tetapi Heo Il-du meminta Enam untuk tidak bercerai karena ada denda yang harus mereka bayar. Saat Heo Il-du melihat ke arahnya, Enam buru-buru menyembunyikan handphone milik Dongju. Berita kekacauan Daesan Group semakin ramai. Heo Il-du ingin segera Daesan Group jatuh ke tangannya dan akan menjadikan Heo Il-du sebagai penyelamat dari Daesan Group. Tertua yang selama ini ditakuti oleh Yeom Jang-sun adalah Lee Chol-yong. Yeom Jang-sun juga mengutarakan keinginannya untuk merebut Daesan Group dan menjadikan Heo Il-du sebagai ketuanya. Karena Heo Il-du adalah orang yang sangat patuh kepadanya. Mendengar hal itu, tertua kesal dan ingin mengelola dana gelap itu dengan caranya sendiri. Tentu saja Yeom Jang-sun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Yeom Jang-sun marah dan dia memperingatkan Lee Chol-yong bahwa dia adalah orang yang sangat egois. Terlihat Heo Il-du menemui Ketua Cha yang saat itu sedang bersama dengan Direktur Choi. Ternyata Ketua Cha berencana segera mengesahkan Direktur Choi sebagai wakil dari Daesan Group.
Mendengar hal itu, Hyo Il-du sangat kesal kenapa Ketua Cha tidak mendiskusikannya dengan dia. Namun Ketua Cha justru mengatakan Hyo Il-du adalah suami dari anaknya serta junior kesayangan dari Yeom Jang-sun. Itulah kenapa kini Hyo Il-du tidak lagi menjadi berharga baginya. Dia menyuruh Hyo Il-du untuk membuat Yeom Jang-sun takut kepadanya. Dan semua akan teratasi jika Dong-ju telah kembali. Tiba-tiba Hyo Il-du menemui Direktur Choi dan mengatakan bahwa Ketua Cha mengalami demensia. Keputusan Ketua Cha menjadikan Direktur Choi sebagai wakil Daesan Group kemungkinan akan ditunda. Hyo Il-du juga meminta Direktur Choi untuk mendiskusikan tentang Daesan Group kepadanya. Di lain sisi, Bibi Haechul mengajak Enam untuk pergi ke klinik herbal. Di saat bersamaan, ternyata Hyo Il-du juga datang mengunjungi Yeom Jang-sun. Hyo Il-du berterima kasih kepada Enam karena bertahan dalam pernikahannya. Tetapi Enam mengatakan bahwa dia sedang mengumpulkan uang untuk membayar denda perceraian. Setelah kembali ke kamar, Haechul nampak senang. Dia pun mengutarakan keinginannya untuk memiliki anak bersama Enam. Tetapi Enam mengatakan meskipun mempunyai anak, dia tetap ingin bercerai. Namun kemudian membahas kenapa Haechul sengaja meminta pamannya untuk mengeluarkan Dong-ju dari klub rugby. Haechul pun kemudian membahas bahwa pamannya menyuruh dia untuk menikahi Enam bagaimanapun caranya. Di samping itu, Enam juga setuju menikah dengannya demi mendapatkan saham dari Daesan Group. Enam merasa setelah Haechul mengetahui hubungannya dengan Dong-ju, dia menjadi seperti piala bergilir. Namun Haechul merasa bahagia karena dia bisa mendapatkan wanita yang dia cintai. Enam kini mempunyai rencana lain setelah mengetahui bahwa Hyo Il-du terlibat dalam pembunuhan Dong-ju serta Guho juga terlibat dalam pembunuhan Suster Agnes. Dia pun mengirim foto-foto itu kepada Yeom Jang-sun. Di lain sisi, Kuhi diam-diam masuk ke dalam berangkas milik ayahnya dan berusaha membuka berangkas itu. Tetapi ternyata berangkas itu kini sudah diganti passwordnya. Tak lama Hyo Il-du datang dan memergokinya. Tentu saja Kuhi terlihat sangat kaget. Saat Il-du bertanya berapakah uang dolar yang sudah diambil oleh Kuhi, ternyata Kuhi pura-pura tidak tahu bahwa di dalam berangkas tersebut terdapat uang dolar. Kuhi justru menuduh bahwa Hyo Il-du sering datang ke tempat tersebut. Setelah Kuhi pergi, akhirnya Hyo Il-du mengetahui bahwa berangkas itu ternyata sudah diganti passwordnya oleh Dong-ju. Sebelumnya, Kuhi sudah berhasil membawa beberapa emas dan juga uang dari berangkas tersebut. Hyo Il-du pun memberitahu masalah sandi berangkas tersebut kepada Yeom Jang-sun karena Dong-ju sudah menggantinya saat dia mengambil uang terakhir kali ketika memberikannya kepada Yeom Jang-sun. Kini Hyo Il-du datang ke ruangan Ketua Cha dan berniat untuk mengambil alih tempat tersebut. Sebelumnya, Yeom Jang-sun telah memberi suntikan kepada Hyo Il-du untuk menyingkirkan Dong-ju. Kini dia berambisi untuk menjadi ketua Daesan Group. Kemudian administrator mendapat telepon dari Yeom Jang-sun yang mengatakan bahwa Yang Chun kemungkinan dibunuh oleh Dong-ju. Kini Yeom Jang-sun memberikan tugas baru kepada administrator. Terlihat Guho menelpon Enam karena Yeom Jang-sun ingin mengajak Haechul dan juga dirinya makan bersama. Tetapi Enam disuruh untuk pergi terlebih dahulu karena Haechul dan juga Yeom Jang-sun akan menyusulnya. Setelah menerima foto-foto dari Enam akhirnya bertemu dengan Yeom Jang-sun. Dia mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Haechul. Tetapi Yeom Jang-sun mengatakan bahwa Hyo Il-du tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi Enam tahu bahwa Yeom Jang-sun berusaha menjadikan Hyo Il-du sebagai ketua Daesan Group. Tentu saja hal itu akan mengkacaukan semuanya karena Hyo Il-du berusaha membunuh Dong-ju yang merupakan sekretaris dari Daesan Group. Setelah Enam pergi, kemudian Guho mengirimkan foto Enam kepada salah satu anggota dari administrator. Terlihat orang itu memakai cincin merah dan mengikuti Enam. Di lain sisi, Won-bae akan berganti shift dengan orang lain. Dia meminta wanita itu untuk menjaga Dong-ju. Nah, kemudian wanita itu akhirnya mematikan lampu dan tidur di samping Dong-ju. Tak lama, Hyo Il-du datang menggunakan taksi. Seseorang nampak memasuki kamar Dong-ju dan berusaha menyuntikkan sesuatu ke dalam infusnya.
Dan Dongju pun akhirnya terbangun serta berusaha untuk melawan orang tersebut. Ternyata dia adalah administrator. Saat melihat ke arah belakang, ternyata Dongju melihat Hyo Il-du sudah menunggunya di luar ruangan.